Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Nurina Septiniara SHMH sebagai tim dari pengajar hukum tindak pidana khusus. Kita ketemu lagi dalam pertemuan ke-11. Hari ini saya akan membahas tentang tindak pidana anak, di mana tindak pidana anak merupakan salah satu tindak pidana khusus. Sebelumnya, kita telah membahas tentang terorisme, dari dasar hukumnya, ciri-ciri terorismenya, dan kualifikasi tindak pidana terorisme. Saya akan mengulas kembali tentang terorisme sedikit saja, seperti dasar hukumnya. Terorisme diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 dengan kualifikasi adanya hukum pidana material, hukum pidana formil, material seperti percobaan, pembantuan, penyertaan, dan perencanaan. Lalu, terorisme ada saat adanya National Advisory Committee. Sekian tentang tindak pidana terorisme. Hari ini saya akan membahas tentang tindak pidana anak. Saya akan membahas tentang definisi dan dasar hukum seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kita perlu tahu dulu apa sih dasar hukum terjadinya kenakalan-kenakalan anak, dan juga bagaimana tentang hukum acaranya. Lalu ruang lingkup tindak pidana anak dan sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya yang harus kalian ketahui, saat kita berbicara tentang anak, kita tidak akan pernah bicara bahwa anak itu merupakan pelaku kejahatan. Kalau misalnya dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, saya selalu katakan saat ada kejahatan berarti ada penjahatnya, tetapi tidak dengan anak. Anak bisa kita bilang sebagai anak nakal. Nantinya dia akan sebagai anak didik. Sedangkan untuk orang dewasa kita bilang dia adalah sebagai pelaku kejahatan, melakukan perbuatan kejahatan, orang tersebut kita sebut sebagai penjahat. Lalu saat dia mau diadilkan dan di saat dia diberikan sanksi, namanya adalah terpidana. Tetapi untuk anak kita tidak bisa menyebutnya sebagai penjahat atau terpidana. Kita sebutnya sebagai anak nakal. Jadi tidak ada istilah anak itu telah melakukan kejahatan, tetapi anak itu telah melakukan kenakalan. Langkah awal di bidang hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, di mana dikhususkan terhadap anak yang bermasalah dengan kelakuannya. Bagaimana dengan hukum formilnya? Hukum formilnya nanti akan kita bahas dalam sistem peradilan pidana, di mana berlakulah restoratif justice. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kita sebut sebagai Undang-Undang Pengadilan Anak dan bukan Undang-Undang Peradilan Anak. Ada alasan tertentu mengapa kita bisa katakan dia sebagai pengadilan anak bukan peradilan anak, karena peradilan yang ada di Indonesia ini ada 4. Ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama. Anak termasuk di dalam peradilan umum, tetapi dikhususkan lagi apabila dia melakukan kejahatan, berarti dia masuk ke peradilan umum di bagian pidana. Ya, jadi kita tidak bisa katakan bahwa adanya peradilan anak, ya, tetapi adanya pengadilan anak. Meskipun nantinya kita akan bicara sistem peradilan pidana anak. Bagaimana sistem peradilan pidana anaknya? Apakah ada yang berbeda dengan orang dewasa? Ya kan? Itu yang akan kita bahas di materi ini. Adanya pengadilan anak, yaitu sebagai peradilan khusus yang berada di dalam lingkup peradilan umum tadi, tidak terlepas dalam asas lex specialis derogat legis generalis, di mana ada undang-undang yang khusus atau peraturan yang khusus akan menyampingkan peraturan-peraturan yang umum. Kita akan kembali lagi karena ini adalah mata kuliah hukum tindak pidana khusus, maka anak merupakan salah satu contoh hukum pidana khusus. Kenapa? Karena undang-undang yang mengaturnya itu di luar dari KUHP. Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Dr. Jainab di pertemuan pertama. Ada aturan peralihan di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang bertentangan dengan KUHP, yaitu pada bab 8 tentang ketentuan penutup pada pasal 67. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka pasal 45, 46, dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasannya, karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada saat ini.
Yang kedua, khusus dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen internasional itu sudah berkaitan dengan anak. Masalah usia anak yang dalam ketentuan KUHP adalah 16 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak adalah 18 tahun. Baik, selanjutnya saya akan mendefinisikan dulu apa pengertian dari anak. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Nah, di sini saya akan menjelaskan saat kita berbicara tentang anak adalah anak dalam rentang waktu 8 sampai 18 tahun. Tetapi harus kita lihat lagi, dan itu harus sesuai dengan tanggal lahir si anak. Kalau anak itu melakukan kejahatan di umur 18 tahun 1 hari, berarti dia sudah tidak bisa termasuk sebagai anak lagi. Dia sudah masuk ke dalam orang dewasa. Begitu juga dengan apabila dia umurnya 7 tahun dan 1 hari sebelum 8 tahun dia sudah melakukan kejahatan, berarti dia juga tidak bisa kita golongkan sebagai anak. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah menikah atau sudah kawin? Kalau anak itu sudah pernah kawin dan saat dia melakukan suatu kejahatan, berarti dia tidak bisa lagi kita golongkan sebagai anak nakal. Dia sudah kita golongkan sebagai orang dewasa di mana ketentuannya akan mengacu pada KUHP. Saya akan masuk dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang akan dibahas adalah tentang restoratif justice. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 2, sistem peradilan anak berdasarkan oleh asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Tujuan dari adanya restoratif justice atau diversi yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi di sini akan saya tekankan bahwa apabila kita melihat ada anak yang melakukan suatu kejahatan di rentang waktu umur 8 tahun sampai 18 tahun, maka tidak bisa kita katakan sebagai penjahat. Di sini kita bisa katakan dia sebagai anak nakal yang saat nanti dia diadili dalam acara pidananya, dia mempunyai kekhususan tertentu. Salah satunya adalah restoratif justice atau diversi. Anak itu tidak bisa dengan semena-mena hakim langsung memutuskan untuk dipenjara. Apabila ia melakukan kejahatan ringan yang hukuman di KUHP-nya sendiri misalnya tidak lebih dari 5 tahun, anak mempunyai hukuman maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Jadi kalau kita kurangi setengahnya, misalnya anak itu melakukan pencurian, maka anak itu hanya bisa mendapatkan hukuman maksimal selama 2,5 tahun penjara. Karena di dalam KUHP maksimal pidana pencurian adalah 5 tahun. Jadi, apabila anak tersebut dihukum kurang dari 5 tahun, maka sebaiknya anak tersebut akan dikembalikan ke orang tua atau ditindak oleh pemerintah. Penindakan bisa dilakukan dalam dinas sosial. Tetapi kalau anak tersebut sudah melakukan kejahatan kelas berat seperti pembunuhan, bahwa di dalam KUHP pembunuhan itu maksimalnya adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup atau pidana mati, maka anak yang melakukan pembunuhan hukumannya setengah dari hukuman orang dewasa, yaitu 10 tahun maksimal. Lalu bagaimana dengan sistem peradilan pidananya? Sistem peradilan pidananya anak itu wajib untuk diberikan sanksi dari negara. Kita tidak akan bilang dia sebagai terpidana, tetapi saya ulangi lagi, kita akan katakan dia sebagai anak didik. Kenapa? Karena anak yang masuk ke dalam lembaga pembinaan khusus anak tidak akan pernah dicap sebagai narapidana atau tidak pernah dicap sebagai terpidana, tetapi dia sebagai anak didik yang nantinya bisa kembali lagi ke masyarakat dan mempunyai masa depan yang cerah.
Sekian pertemuan kita tentang hukum tindak pidana anak. Di pertemuan ke-11 ini, apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silahkan di email atau ditanya lewat media sosial lainnya, dan insya Allah akan kami jawab sesegera mungkin. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.